107,3 FM Radio Seco Negoro FM. Selamat pagi, sehat bersama Seco Negoro. Kembali lagi kita berjumpa di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat Seco Negoro tercinta, hari ini kami hadir kembali dalam formasi forum asik seputar farmasi yang selalu hadir pada hari Rabu pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, yang akan menemani sahabat Seco Negoro semua selama kurang lebih 1 jam ke depan gitu ya. Bersama saya Ipung yang akan menggandeng, yang akan mengolah acara hari ini untuk sahabat Seco Negoro tersayang. Stay tune selalu di radio kesayangan kita. Yuk kita siap dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh narasumber kali ini. Sebelumnya izinkan saya menyapa sahabat Seco Negoro dulu. Bapak, Ibu, kakak, adik, mas, mbak, dan semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam lindungan Allah, dan bagi yang diberikan ujian berupa sakit pada hari ini, semoga diberikan kesembuhan, kesehatan, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu percayakan selalu kesehatan Bapak Ibu semua di RSUD KRT Seco Negoro. Baiklah sahabat Seco Negoro tercinta, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, perkenalkan saya dengan narasumber yang begitu istimewa gitu ya. Beliau adalah apoteker Yanferti Ida. Selamat pagi Mbak Ida. Selamat pagi Mbak Ipu. Selamat pagi. Nama lengkap beliau adalah apoteker Yanferti Ida, Master of Clinical Pharmacist, biasa dipanggil Mbak Ida. Tempat tanggal lahir Wonosobo 28 April 1983. Alamat lengkapnya di Bumi Kodean Wonosobo. Moto hidup beliau adalah bahagia itu sederhana, termasuk kali ini mungkin ya. Iya. Ya, mungkin dengan memberikan sedikit ilmu yang beliau kuasai gitu ya, akan memberikan secercah kebahagiaan tersendiri bagi beliau. Beliau seorang apoteker klinis, juga dosen ya, pengajar di Stikes Wonosobo, kemudian owner sebuah perusahaan kosmetik dan juga toko online, serta seorang yang selalu giat buat kebaikan RSUD KRT Seco Negoro. Semoga kita semua bisa tertular apa yang menjadi energi positif dari beliau. Oke, perkenalan lebih lanjut, sahabat Seco Negoro bisa menghubungi di RSUD KRT Seco Negoro instalasi farmasi. Para sahabat Seco Negoro, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang diabetes mellitus. Diabetes mellitus gitu ya. Mungkin dari sahabat pernah mendengar, pernah tahu gitu ya, diabetes mellitus, atau mungkin gula gitu ya. Gula kencing manis gitu ya. Kemudian untuk tahu lebih lanjut, mari kita dengarkan penjelasan dari Mbak Ida. Monggo Mbak Ida. Diabetes mellitus atau orang awam yang sering menyebutnya sakit gula atau kencing manis gitu ya. Itu adalah satu kondisi di mana kadar, sebenarnya bukan gula ya Mbak Ipung, tapi glukosa. Oh, glukosa. Ya, kalau gula kan banyak, ada fruktosa, maltosa itu. Oh iya, Yang ini glukosanya. Kadar glukosa darah di tubuh pasien itu di atas normal. Hari ini bisa disebabkan karena adanya resistensi insulin gitu nih. Jadi di tubuh kita, qadarullah, masya Allah ya. Jadi Allah memberikan satu pankreas di mana di situ ada beta Langerhans yang memproduksi insulin, dan itu mengendalikan gula-gula gitu ya, gula-gula yang ada di dalam tubuh kita. Di mana ya saya yakin sahabat semua itu setiap hari makan gula, walaupun tidak ngemut gula, tidak minum manis, tapi kan dahar nasi, dahar kentang, jagung, semuanya ada gulanya. Roti juga ada gulanya. Nah itu bagaimana tubuh kita mengelola supaya tidak menjadi kelebihan gulanya, dirubah menjadi energi. Nah masalahnya ketika ada gangguan produksi insulin, maka gula yang masuk glukosa itu tidak bisa dirubah menjadi energi. Itu yang menyebabkan sehingga glukosa di dalam darah kadarnya lebih dari normal. Seperti itu. Nah, tadi kan saya mungkin kita atau ada beberapa, alhamdulillah sudah difasilitasi oleh RSUD adanya apa tadi Pak? MCU, medical check up. Nah, itu alhamdulillah sekali. Dari kami terutama mengucapkan terima kasih atas fasilitas yang telah diberikan, sehingga kami bisa selalu kontrol bagaimana kesehatan kita sehari-hari gitu ya. Nah, dari tadi saya juga kemarin dicek lab gitu Mbak Ida. Nah, itu mungkin bisa diketahui dari situ ya. Iya, jadi untuk pemeriksaan gula darah gitu, supaya tahu kita tuh gula darahnya, glukosa darahnya tuh normal nggak sih gitu,
Kalau untuk karyawan Sejonegoro setiap tahun dari program rumah sakit memang fasilitasnya luar biasa. Salah satu pemeriksaannya adalah kadar glukosa darah puasa dengan stick. Tapi kalau masyarakat pengen mengetahui bagi yang tidak punya di rumah gitu ya, itu bisa ke apotek. Jadi banyak apotek yang sudah menyediakan fasilitas pemeriksaan glukosa darah. Selain itu ke puskesmas juga sakit dengan stick aja dicubles sini gitu yuk. Bisa tahu gitu ya kalau misalnya dengan stick, atau kalau misalnya di lab ya bisa dengan pemeriksaan darah. Nah, kita kalau ini teman-teman nih hari ini mulai heboh ya. Wah, kemarin saya kolesterolnya tinggi, saya gulanya tinggi, gorengan gitu. Pertanyaan saya Mbak Ida sendiri bagaimana tadi hasil? Alhamdulillah hasilnya normal, masih dalam batas normal. Belum mendekati obesitas ya? aja. Jadi kadar glukosa darah dianggap sebagai diabetes ketika pasien seseorang dinyatakan dia diabetes ketika kadar glukosa darah puasa itu di atas 126 mg per desiliter dan gula darah sewaktunya di atas 200. Puasa itu apa gitu nih? Pengambilan darahnya dilakukan setelah pasien atau orang itu berpuasa minimal 8 atau efektifnya 10 jam. Nah itu segitu. Tapi kalau misalnya gula darah puasa kok sudah di atas 126 ya itu udah warning ya, perlu konsultasi lebih lanjut ke teman sejawat dokter spesialis penyakit dalam mungkin ya. Gitu ya. Jadi yang tentang batasan kadar glukosa darah yang dianggap sebagai diabetes seperti itu. Ya, berarti kalau kita mau mengetahui berapa kadar gula darah kita perlu kita perlu cek lab. Iya. Dengan bolehlah misalkan kalau yang cara sederhana yang pakai stick tadi ya Mbak Ida ya. Nah, dari situ kita akan tahu boleh 2 jam boleh gula darah puasa yaitu dengan jarak 8 sampai 10 jam sebelumnya atau gula darah sewaktu gitu ya. Nah, sewaktu tuh kapan aja. Jadi toko diperiksa gitu ya. Oke, itu bisa di manapun, bisa di RSUD, kemudian di apotek-apotek juga ada gitu ya. Di apotek sudah banyak yang menyediakan fasilitas pemeriksaan dengan stick. Oke. Teman-teman apoteker sudah siap nih. Oke, terima kasih Mbak Ida untuk pengertian dan juga tadi sedikit tentang apa itu diabetes mellitus. Jangan lupa untuk stay tune di Radio Sejonegoro FM 107,3. Ada sedikit pesan dari salah satu penggemar gitu ya, atau mungkin kirim salam ya, pendengar setia. Kirim salam buat teman-teman yang kemarin atau mungkin kalau hari ini sudah selesai ya untuk tes P3K. Untuk Wonosobo sudah selesai untuk tes P3K. Kemudian kami semua dari teman-teman instalasi farmasi juga dari RSUD mengucapkan semoga diberikan kelancaran dan kemudahan dan diberikan yang terbaik oleh Allah. Mari kita dengarkan monokrom dari Tulus. Silakan untuk teman-teman dengarkan. Sahabat Sejonegoro FM 107,3 FM, kembali kita akan mendengarkan lebih dalam lagi tentang seluk-beluk diabetes mellitus. Mungkin tadi sudah dijelaskan sama apoteker Ida gitu ya, Master of Clinical Pharmacist gitu ya, tentang apa itu pengertian dari diabetes mellitus. Kemudian juga tadi ketika kita cek gula darah kita, gula darah puasa, kemudian gula darah sewaktu gitu ya. Nah, dari penjelasan tadi sama seperti hal yang lain, apa sih kira-kira mungkin ada gejala gitu ya yang mungkin bisa kita dari yang belum paham bisa tahu, oh ketika aku merasakan gejala begini berarti aku akan mengarah begini, aku akan berubah seperti ini gitu ya. Gimana itu Mbak Ida? Untuk diabetes mellitus Mbak Ipung, jadi gejala yang khas sekali. Ada 3 jenis gejala yang khas sekali, yaitu poliuri, jadi banyak buang air kecil, jadi sering pengen pipis gitu ya. Kemudian yang kedua karena ada kejadian diikut poliuri, kemudian diikuti dengan polidipsi, jadi sering ngerasa haus, pengen minum terus. Dan yang terakhir justru malah jadi polifagia, jadi gampang lapar, pengennya makan terus. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Karena kan tadi
glukosa yang ada di dalam tubuh kita oleh insulin harusnya jadi energi. Nah, karena tidak ada insulin sehingga glukosanya tidak bisa jadi energi, makanya butuh makan yang banyak. Nah, efek itu selain yang efek sekunder gitu ya, efek lainnya yang bisa dirasakan adalah gampang letih, gampang capek. Terus kadang kalau pas gula darahnya sudah terlanjur tinggi itu jadi urtikaria, jadi gatal-gatal seperti itu. Itu yang perlu waspada ketika kita misalnya banyak buang air kecil, kemudian sering lapar gitu ya. Walaupun kadang juga sering lapar bawaannya. Apalagi kalau belum sempat sarapan gitu jam 11 sudah kurang oksigen ya. Ya seperti itu yang khas sekali 3 itu. Jadi polifagia, polidipsi, Terus kalau kita mengalami hal-hal gejala seperti itu atau mungkin ada gejala-gejala tambahan Mbak Ida selain yang disebutkan tadi? Gejala tambahan tadi ada masalah di kulit ini karena efek samping dari glukosa yang darah tinggi itu kan terus jadinya kulitnya gatal-gatal. Ya di bisul juga bisa. Kalau misalnya luka jadi susah sembuh, kemudian lemes itu jadi efek samping yang kerasa. Kalau misalnya ngerasa gitu curiga gitu ada baiknya boleh periksa mandiri, bisa datang ke apotek untuk minta pemeriksaan gula darah buat ngecek aja gitu. Dan baiknya juga memang apalagi kalau usia kita mendekati setengah baya kali ya. Jadinya Celita gitu ya, bawah 50 tahun. Cerita ya. Itu harus mulai waspada kali ya. Maknya tuh ya jangan yang enak-enak terus gitu. Mak enak tuh menyenangkan. Iya. Nanti kalau baru dicek lab baru gitu. Padahal falsafahnya teman-teman kami dirawat inap geprek everyday. Yang simple, cepat, delivery. Yes. Oke, nah dari apa yang dijelaskan dari Mbak Ida tadi kan ada poliuria. Nah, itu sama tapi mungkin beda ya ketika kita sering itulah minum. Iya. Minum mereka juga akan ini ya, itu beda ya? Ya beda kalau misalnya memang sering minum karena kan kita juga butuh minum ya. Berapa liter Mbak sehari? 2 ya. 3 ya belikian gitu. 2 liter ya otomatis akan keluar. Nah, ini yang harus dilihat lagi perbandingan antara yang masuk dengan yang keluar itu harus dicek. Kalau misalnya minumnya sedikit kok sering-sering pipis ya. Oh begitu ya. Oke, berarti kan minumnya sedikit tapi sering-sering pipis gitu ya. Nah, ini juga kalau misalkan dari cepat lapar gitu ya. Dari cepat lapar mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut beda gejala. Dari kita sebenarnya kita udah makan juga gitu ya, udah makan juga pagi udah makan bahkan mungkin jam-jam ngemil. Nah itu cepat lapar juga berarti itu juga termasuk ini. Ya itu salah satu tanda aja sih. Penegakan diagnosa memang itu wilayah teman saya dokter ya. Cuman untuk ngecek mandiri memang harus dari hasil lab. Cuma tanda-tanda itu harus diperhatikan. Artinya kita harus waspada ketika kita gampang lapar. Kemudian tadi gampang laparnya penyebabnya ya tadi karena kita butuh asupan energi yang harusnya dari gula tadi, glukosa tadi yang jadi energi kan nggak bisa didukung tuh. Jadi tetap makro aja dalam bentuk glukosa di dalam darah. Jadi energinya kita kan kurang. Makanya homeostatis ya di dalam tubuh butuh asupan lagi nih. Otak menyuruh kita butuh suplai lagi nih buat energi misalnya supaya nggak lemes gitu. Nah itu proses di dalam tubuh secara otomatis seperti itu. Jadi karena energinya kurang, tidak ada perubahan dari glukosa itu, makanya yuk si otak memerintahkan supaya ayo dong makan lagi gitu. Berarti penegakan diagnosa tadi kan kita sudah ada tanda-tanda tadi. Kemudian kita juga sudah melakukan cek lab gitu ya. Iya. Tetap kita konsultasi untuk kepastiannya gitu ya. Tidak langsung serta-merta aku berarti kena DM gitu ya. Gitu. Oke, kemudian mungkin kalau kita sudah konsultasi dengan dokter spesialis penyakit dalam atau mungkin dokter sudah didiagnosa diabetes mellitus misalnya, apa mungkin dari dokter sudah memberikan resep, kemudian bagaimana cara mendapatkan obat DM tersebut gitu Mbak Ida? Sahabat sehat Seconegoro, bahwa obat DM itu adalah obat keras nih. Jadi sebaiknya memang
Berarti yang label merah ya, merah ada huruf K-nya keras. Itu harus dengan resep dokter di awal. Jadi tidak boleh asal tetangga saya diabetes minum ini sehat gitu ya, terus saya minta gitu nyoba gitu. Nggak boleh kayak gitu, karena obat diabetes itu banyak sekali, golongannya banyak sekali. Kemudian selain obat minum juga ada obat yang disuntik. Nah, untuk obat, jadi untuk tata laksana gitu bahasanya kalau di kefarmasian ya, tata laksana diabetes mellitus memang yang pertama adalah pola hidup. Jadi good lifestyle ya, pola hidup yang sehat, yang baik. Kalau dengan pola hidup kok tidak terkontrol, baru mengkonsumsi obat. Tapi kalau misalnya dengan pola hidup yang baik, mungkin kemarin waktu pemeriksaan habis makan enak-enak gitu, tapi dengan pola hidup sehat kok terkontrol, ya itu cukup dengan pola hidup. Tapi kalau tidak terkontrol harus minum obat. Nah, obatnya yang apa sih gitu ya? Obat diabetes itu banyak banget ya. Metformin, ada glibenclamid, ada glimepiride, pioglitason gitu ya. Acarbose itu fungsinya beda-beda. Kalau kita jelasin itu nanti 2 hari nggak selesai. Metformin itu kerjanya ngapain sih? Kenapa harus bersama makan gitu ya? Nah, itu pertama yang pilihannya adalah satu obat oral saja. Jadi satu obat minum. Ketika satu obat minum dilihat kok tidak terkontrol, nanti ditambahi lagi seperti itu sampai 3 jenis. Kalau 3 jenis tidak terkontrol, ya berarti butuh yang suntikan. Oke. Mungkin ini semakin kita penasaran gitu ya, dijelaskan sama Mbak Ida mengenai obat-obat diabetes mellitus gitu ya, yang ternyata bukan hanya 1, bukan hanya 2, bukan hanya oral, bukan hanya insulin gitu ya. Dari sahabat Conegoro pasti penasaran dengan obat-obat diabetes tersebut. Sebelumnya tunggu penasarannya, ditahan dulu, nanti kita akan kembali lagi setelah iklan yang berikut ini. Radio Seco Negoro FM 107,3 FM, sehat bersama Seco Negoro. Barusan kita mendengarkan lagu tadi kiriman atau request dari teman-teman kangen, yaitu dari Dewa. Mungkin ingin memberikan kenangan tersendiri atau mungkin merasakan lagi kangennya dengan keluarga, kemudian dengan anak-anak, dengan orang terkasih gitu ya. Kalau beda sekarang udah nggak LDR lagi ya, udah lulus LDR-nya. Aduh, jangan bahas sini. Tapi tetap memberikan rasa kangen gitu ya, kangen. Dan semoga dengan lagu tadi ada sedikit terobati bagi tadi yang request dan juga teman-teman atau sahabat Conegoro yang lagi kangen. Baiklah, tadi sudah sedikit mulai agak panas gitu ya mengenai obat-obat yang yang sudah disinggung oleh Mbak Ida. Tadi sudah menjelaskan ada 1 obat, 2 obat, 3 obat, atau mungkin ada yang pemakaian dengan insulin gitu ya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai obat-obat tadi yang apa tadi, obat oral gitu ya, tablet gitu. Ya, obat tablet. Monggo Mbak Ida. Obat tablet. Kalau misalnya penderita diabetes mellitus mendapatkan yang namanya metformin gitu nggih. Kenapa kok dia diberikan bersama makan? Nah, itu tergantung dari kerja masing-masing obat. Jadi kalau misalnya kayak glimepiride sebelum makan, nah glimepiride itu kerjanya ngapain sih gitu? Dia ngitik-ngitik tadi pankreas supaya menstimulasi supaya insulinnya diproduksi. Itu kerjanya glimepiride. Kemudian kalau misalnya metformin itu setelah ada insulinnya, dia si metformin ini menstimulasi lagi supaya glukosanya segera dirubah menjadi energi. Itu yang sering didapat baik pasien prolanis yang ada di puskesmas maupun pasien kronis yang ada di rumah sakit, kan seringnya dapat itu ya, metformin sama glimepiride. Nah, itu kerjanya seperti itu. Ada juga yang kerjanya adalah mencegah absorpsi. Absorpsi itu penyerapan dari gula, dari glukosanya, misalnya acarbose. Nah, itu juga diminumnya bersama makan. Jadi kalau misalnya dari apoteker di RSUD mengedukasi, memberikan keterangan ya kepada pasien, ini Bapak Ibu diunjuk setelah dahar, ini diunjuk sebelum dahar gitu, mohon untuk diperhatikan karena itu terkait dengan cara kerja obatnya. Itu contoh yang sederhananya yang obat diminum. Kemudian juga ada satu perhatian khusus bahwa metformin Mbak Ibu untuk pasien-pasien yang diabetes itu ada potensi risiko terjadinya kerusakan ginjal juga, apalagi kalau diabetes yang tidak terkontrol.
Nah, untuk pasien-pasien diabetes yang sudah mengalami disfungsi ginjal itu tidak boleh unjuk metformin. Berarti kontraindikasi. Kontraindikasi tidak boleh karena akan memperberat kerja ginjal. Nah, kondisi khusus diabetes tidak hanya pada pasien yang memang diabetes misal berpenyakit kronis gitu nggih. Kemudian ada juga ibu hamil, jadi diabetes gestasional nggih. Jadi diabetes yang kadar glukosa yang tinggi karena dia hamil. Nanti kalau sudah melahirkan ya turun lagi gitu. Nah, untuk ibu hamil sebaiknya dikontrolnya dengan insulin. Ini kasus khusus, jarang terjadi sih memang, tapi ada. Jadi untuk pasien-pasien yang hamil dengan diabetes, kemudian ada juga pasien diabetes yang juga gagal ginjal gitu, sebaiknya langsung dengan insulin. Jadi tidak ada kontraindikasi saat menggunakan obat yang diminum per oral atau dengan tablet. Seperti itu. Oke. Bagus sekali. Mungkin perlu kita cermati tadi pasien dengan gagal ginjal atau pasien dengan diabetes gestasional gitu ya, mungkin langsung akan diberikan terapi insulin. Nah, tadi juga dari Mbak Ida menjelaskan ada yang penggunaan metformin, ada penggunaan akarbose itu bersama makan. Itu maksudnya kapan gitu kita pas bersama makan gitu? Di tengah-tengah dahar. Di tengah-tengah Jadi misalnya suapan ketiga, suapan nasi ketiga, itu obatnya diunjuk, kemudian lanjut makan lagi. Oke. Kalau untuk obat-obat yang lain, Mbak Ida, untuk obat DM yang lain yang sebelum makan itu bagaimana? Yang sebelum makan itu sekiranya maksimal 30 menit sebelum makan. Jadi kayak misalnya pioglitason itu kan dia fungsinya tadi ngiti-ngiti beta Langerhans supaya memproduksi insulin. Jadi insulinnya dipersiapkan dulu supaya pada saat kita mengkonsumsi ada asupan makan gitu ya, itu insulinnya sudah siap mengubah glukosa yang masuk lewat makanan itu. Jadi memang baiknya dikonsumsinya sekitar 30 menit. 30 menit insya Allah cukup untuk insulin persiapan tadi ya, glimepiridnya itu bekerja. Oke. Matur nuwun sangat Mbak Ida atas informasinya. Kemudian juga tadi dari para sahabat Sconegoro juga pasti bertanya tadi bagaimana kami bisa mendapatkan obat gulanya gitu ya. Kemudian juga bagaimana cara kami menggunakan obat yang baik gitu ya. Itu bagaimana Mbak Ida? Pastinya tadi yang pertama jangan mendapatkan sendiri, beli sendiri, ngide sendiri gitu jangan ya. Walaupun mungkin ada keluarga yang sama juga. Ya, tetap jangan minta obat ke tetangga, ke keluarga walaupun sakitnya sama karena tadi beda. Ada pengecualian yang kondisi khusus tidak boleh minum obat tertentu. Oke. Caranya pertama pastikan konsultasi dulu ya dengan dokter. Dari dokter pasti akan dapat resep. Nah, ambillah resep itu di apotek. Kalau misalnya di RSU di apotek rumah sakit. Toh, alhamdulillah sekarang semua jenis obat gula yang sudah bagus-bagus ya kayak pioglitason itu kan udah yang premium lah ya. Itu semua di cover oleh BPJS. Alhamdulillah. Jadi, berarti walaupun mengambil di rumah sakit gratis selama punya BPJS ya. Dan sesuai dengan jalur itu ya. Dan sesuai dengan jalur. Kemudian diabetes juga termasuk program Prolanis, masuk program Prolanis. Jadi kalau misalnya jauh ke rumah sakit gitu bisa mendapatkannya di puskesmas. Puskesmas juga menyediakan obat diabetes itu ada di puskesmas seperti itu. Jadi baiknya memang lewat fasilitas kesehatan resmi, kemudian nanti pasti akan bertemu dengan kita bertemu dengan tenaga farmasi, apoteker atau TTK. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara minumnya seperti itu yang perlu diperhatikan. Jadi intinya jangan iseng ngide sendiri, beli sendiri gitu. Ya, oke. Ya, karena kadang juga ada yang tadi ngikut gitu ya. Oh ya, satu lagi tadi terlupa namanya glibenclamid. Itu dihindari untuk pasien geriatri. Geriatri itu usia di atas 60 ya. Karena potensi terjadi hipoglikemi sangat tinggi. Nah, pernah kejadian pasien itu minta punya seperti tetangga. Oh, saudara. Nah, saudaranya enggak geriatri, dia geriatri lah ya langsung drop. Gitu. Kejadian juga bisa seperti itu. Yes. Berarti dari para sahabat Sconegoro untuk bisa mendapatkan obat tetap konsultasi dulu dengan dokter, nanti mendapatkan resep untuk bisa diambil di instalasi farmasi RSUD KRT Sconegoro. Apalagi bagi pasien BPJS insya Allah ditanggung semua gitu ya, gratis gitu ya.
Kemudian beda. Saya sudah misalkan saya sebagai pasien sudah mendapatkan obat DM tersebut gitu. Saya akui kalau misalkan obat tadi dijelaskan obatnya bisa sampai 1 bulan itu berarti banyak, bukan hanya satu obat, bahkan bisa 2, bisa 3, bahkan juga bisa mendapatkan insulin. Mungkin kalau di instalasi farmasi RSUD sudah ditata sedemikian rupa penataannya dan sebagainya. Kalau saya bawa pulang ke rumah itu nanti cara natanya gimana itu beda atau cara penyimpanannya gitu. Biar nggak bingung gitu ya. Ya. Ya walaupun tidak semua pasien penyakit kronis diabetes terutama itu sepuh ya. Tapi kalau khusus yang sepuh gitu, yang sudah sepuh, baiknya memang ada pendamping, keluarga putra atau cucu yang mendampingi si pasien untuk ngunjuk obat. Yang pertama tipsnya adalah jangan salah memasukkan ke plastiknya, karena obat pasti banyak dan diabetes itu kadang nggak cuma diabetes tok, ada hipertensinya juga, kadang ada jantung juga gitu kan. Jangan sampai keliru isinya. Nah, kalau di instalasi farmasi kita kan di plastiknya sudah ada label nama obat, misalnya metformin. Nah, nanti dicocokkan dalamnya lagi. Ya, jangan sampai salah masukin ke plastiknya. Kemudian baca aturan pakainya. Kemudian pastinya dengarkan dulu penjelasan dari teman-teman yang edukasi nih, konseling saat pemberian obat. Kemudian kalau penyimpanannya nih Mbak, penyimpanannya di suhu kamar biasa aja, terhindar dari cahaya, misalnya di meja makan gitu. Kemudian jadi satu aja, jadi satu di wadah di kotak gitu nih, tersimpan di situ rapi dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Nanti dikiranya permen. Kemudian satu lagi, kalau misalnya dapat insulin, saya nggak punya kulkas Bu, gimana ini insulin nyimpennya? Untuk pasien-pasien yang memang sudah menggunakan insulin, ketika mendapatkan insulin yang sudah dipakai, ketika sudah dipakai pertama kali dipakai kan itu bisa untuk beberapa hari, karena sekitar berapa cc itu 3 cc itu disimpan di suhu kamar biasa aja, jadi nggak perlu di kulkas. Kalau yang memang belum dibuka ya di kulkas. Lah saya nggak punya kulkas, ke tetangganya nitip nyimpenin yang masih utuh itu. Kalau nyimpen boleh ke tetangganya, tapi kalau minta obat jangan minta tetangga. Nitip nyimpen aja. Di kulkas ya, di kulkas, tidak di freezer. Dan baiknya tidak di pintu kulkas, tapi di dalam kulkasnya. Yang tempat sayuran itu nggak apa-apa, tapi ya dibungkus kotak dulu baru. Karena suhu di pintu kulkas itu kan tidak kurang stabil ya. Itu penyimpanan yang insulin, jadi nggak perlu khawatir. Insulin yang sudah dipakai itu disimpan di suhu biasa aja, di meja gitu ya, biasa aja. Tadi sudah dijelaskan ada beberapa tips atau trik, yaitu yang pertama jangan sampai salah antara ketika di plastik obatnya gitu ya, udah ada tulisannya metformin, nanti yang bioglitason jangan tertukar. Kemudian yang kedua, baca aturan pakai setelah tadi dijelaskan oleh tenaga farmasi. Kemudian yang untuk selanjutnya, ketika kita mendapatkan insulin boleh disimpan, sebenarnya kalau sudah dipakai disimpan di suhu kamar enggak apa-apa gitu, tapi yang belum dipakai disimpan di kulkas. Kalau ini boleh, kalau nggak ada kulkas di rumah boleh ke tetangga gitu ya. Kalau tetangga nggak punya ya berarti boleh ya alhamdulillah untuk suhu Wonosobo ya Mbak Ida ya, dingin gitu ya, jadi boleh misalkan ada di tepi-tepi kamar mandi itu ya. Iya, kalau terpaksanya memang nggak ada gitu ya. Baik, kalau pas di Dieng. Oke Mbak Ida, tadi sahabat Sujanegoro sudah dijelaskan mengenai obat, mengenai cara mendapatkannya, kemudian cara penyimpanannya, kemudian bahkan untuk kadang kan untuk penggunaan insulin sendiri Mbak Ida, bagaimana berarti seharusnya memang harus ada yang ngontrol ya, misalkan kalau orang sepuh gitu ya, biar obatnya diminum teratur gitu, sesuai dengan aturannya gitu ya. Kalau sebenarnya ada satu pasien gitu, misalkan Mbak Ida, saya tuh dapat insulin gitu ya, yang warnanya kadang ada yang orange, kemudian ada hijau, biru. Bahkan dalam satu hari tuh aku harus pakai 2 insulin itu. Itu gimana gitu, kadang pasien itu kira-kira itu ngedrop nggak ya Mbak gitu ya, itu gimana itu Mbak Ida? Kan ada pasien yang dapat 2 insulin ya. Yang 2 insulin itu insulin bolus basal ya. Jadi reaksi yang rapid acting dan slow acting gitu nih.
Kalau yang oren biasanya yang kita sediakan oren ya, Iya. namanya nggak apa-apa sebut merek ya. Banyak sih sebenarnya, ada Humulin R, ada Sansulin, ada Novorapid. Rapid ya. Itu adalah yang disuntikkan as soon as sebelum makan. Jadi ini adalah insulin yang bekerja 15 menit setelah disuntikkan. Itu tadi kerjanya dia cepat menyediakan insulin secara cepat di dalam tubuh kita. Jadi ketika kita makan dia langsung mengubah glukosa menjadi energi. Itu pasti ada dosisnya Mbak. Misalnya pagi 10, siang 10, nanti sore 8 gitu. Jangan khawatir, insya Allah tidak akan drop kalau sesuai dengan dosis itu. Dan satu lagi, jangan mengubah dosis semaunya sendiri. Kira-kira aku kok lemes, tak turunkan dosisnya, jangan. Oh gitu. Sebaiknya jangan, sebaiknya dikonsultasikan dulu. Kemudian yang kita punyanya apa ya? Hijau ada, Levemir. Atau yang putih itu Ezelin. Ezelin. Dia long acting, disuntikannya sebelum tidur. Itu fungsinya adalah untuk menjaga, kan selama tidur kita pasti produksi ada gula-gula gitu ya. Nah itu secara perlahan dia bekerja mengubah sisa-sisa glukosa yang ada di tubuh kita untuk menjadi disimpan menjadi energi. Berarti tidak usah khawatir ketika besok pagi kita akan ini ya. Ya kalau misalnya nek sudah dengan insulin ya tetap pola makan tetap baik, tapi jojo poso gitu. Gen sisan gen dunfal ya jangan seperti itu. Makan seperti biasanya aja. Atau mungkin kalau nggak puasa seperti aku habis suntik makan juga salah gitu ya. Tetap harus diatur. Jadi nanti kalau misalnya kok bentar lagi Ramadan ya. Bagi penderita yang menggunakan insulin pasti akan disesuaikan dosisnya. Kalau bagi yang puasa. Terima kasih Mbak Ida untuk penjelasan mengenai obat oral, kemudian obat insulin yang biasa dari para sahabat Seconegoro konsumsi. Mungkin kita akan ke sesi berikutnya. Sebelum kita ke sesi berikutnya, ada ucapan atau salam dari teman-teman instalasi farmasi buat Dianel dan Mas Anang ya, yang kemarin baru saja melangsungkan akad pernikahan, resepsi pernikahan. Taqabbala minna wa minkum. Barakallahu laka wa barakallahu alaika wa jama bainakum fi khair. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Mari kami persembahkan lagu spesial Barakallah dari Maher Zain untuk Dianel. Silakan Mas. Selamat pagi sahabat Seconegoro FM 107,3 FM, sehat bersama Seconegoro. Tadi telah disampaikan oleh Mbak Ida mengenai obat-obatan dan cara penggunaan serta penyimpanan. Kita sudah di penghujung waktu menemani sahabat Seconegoro selama 1 jam kurang lebihnya. Sebelum kita tutup, ada sedikit pesan yang akan disampaikan oleh Mbak Ida, karena kita juga saya sendiri ketika menemui pasien itu juga kadang pasien, Mbak, gula darah saya sudah normal gitu ya. Aku kalau nggak minum lagi gimana? Aku kalau nggak nyuntik lagi gimana? Kemudian selain itu juga para sahabat atau mungkin para pasien, Mbak, ketika aku habis menggunakan obat ini kok geliyeng ya. Ternyata kadang pasien itu habis disuntik juga nggak dahar. Nah itu monggo kepada Mbak Ida untuk menjelaskan lebih lanjut sebagai penutup penghujung acara formasi pada pagi hari ini. Silahkan. Ya, baik Mbak Ipung. Yang pertama tadi sudah beberapa cerita tentang diabetes, apa itu diabetes, kemudian obatnya, bagaimana nyimpannya, bagaimana mengkonsumsinya. Nah, kadang karena efek dari obat itu tadi saking takutnya gen nggak tinggi, obat diminum, insulin disuntik tapi nggak dahar. Nah itu yang terjadi adalah istilahnya hipoglikemia, kadar glukosa darahnya di bawah normal. Berarti intinya ini tetap dahar aja ya? Iya, tapi ya tetap dikontrol, nggak sembarangan, tapi tetap dahar aja. Nah, gejala-gejala yang bisa muncul kalau hipoglikemi itu gliyeng, pusing, kemudian berkunang-kunang, mata kabur, itu salah satu gejala yang bisa muncul, bahkan bisa sampai pingsan. Kalau misalnya kadar glukosanya di bawah 30 gitu, nanti bisa pingsan, bahkan kalau parah banget bisa shock hipoglikemi. Nah,
turunnya kadar glukosa darah itu bisa karena obat yang tidak sesuai dengan indikasi, artinya mungkin salah minumnya, kemudian atau tadi tidak sehat tadi. Nah, caranya gimana gitu nih? Ketika menghadapi kondisi seperti itu, langsung diberikan minuman manis. Nih, nek opto permen lah ya, nggak apa-apa. Jadi sangu permen itu nggak masalah. Karena kondisi hipoglikemi jauh lebih berbahaya dibanding ketika kita hiperglikemi gitu. Walaupun hiperglikemi juga nggak boleh gitu ya, tapi jauh mengkhawatirkan kalau sampai terjadi shock hipoglikemi itu nanti bisa kemana-mana gitu ya. Bisa jadi masalah kardiovaskuler juga. Jadi harapannya memang dikontrol gula darahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kadang yang pasien ini pinter Mbak. Iya. Lopo normal ke nggak usah minum lah ya gitu. Kalau penderita diabetes sudah kadung mengkonsumsi obat secara rutin, secara tidak langsung tubuhnya akan terbantu jika dengan obat. Nah, kalau tiba-tiba dihentikan secara mendadak, itu nanti bisa tinggi lagi. Jadi diabetes itu bukan sesuatu yang bisa sembuh ya, pemirsa atau pendengar setia Seconegoro FM, tapi hanya bisa dikontrol. Gitu. Jadi walaupun kondisi sudah normal, tetap aja diunjuk gitu nggih, karena nanti kan panjenengan akan periksa setiap bulan. Di situ pasti akan dievaluasi ini yang perlu dikurangi mana, yang perlu dikurangi obatnya atau diturunkan dosisnya kan pasti bisa dilihat. Kemudian gini, ini yang bukan nakut-nakutin ya. Iya. Saat terus terang banyak pasien juga kadang ya takut beda. Ya. Gini. Kadang ada mitos, nek minum obat nanti ginjalnya enggak, justru kebalik. Kalau jenengan punya diabetes kok enggak minum obat, enggak terkontrol, ginjalnya yang jadi kena gitu. Jadi banyak sekali komplikasi yang akan muncul ketika diabetes yang tidak terkontrol. Yang pertama adalah rabun, jadi kena mata, bisa menyebabkan kebutaan malahan ya. Kemudian ke saraf pusat bisa menjadi stroke. Kemudian ke ginjal bisa menjadi gagal ginjal. Kemudian juga memicu bisa terjadi hipertensi seperti itu. Dan yang ini yang tidak disukai bagi bapak-bapak ya, kadar glukosa darah tinggi yang tidak terkontrol bisa menyebabkan impotensi gitu. Nah, bukan aku takuti, tapi ini akan terjadi ketika panjenengan tidak aware, maksudnya tidak lah wis ben bae lah gitu ya. Itu nanti akan kemana-mana, implikasinya akan banyak sekali. Jadi memang kalau sudah diberikan obat bersabar untuk terus menunjuk obatnya secara teratur. Pastinya, walaupun gini, pasien dapat oral tetap akan minum oral terus, pasien dapat insulin juga akan insulin terus, atau gimana ini? Enggak. Misalnya oral kok dengan oral ternyata dia tidak terkontrol, baik misalnya kadang sudah makannya sudah terkontrol, tapi kok kadar glukosanya nggak terkontrol juga, mungkin dia memang kerusakan di pankreasnya memang sudah yang tidak bisa produksi lagi gitu. Karena obat oral itu kan, obat tablet itu diberikan ketika pankreas masih bisa memproduksi tapi sedikit, tidak cukup. Jadi distimulasi supaya produksinya lebih. Tapi kalau memang sudah rusak, dia tidak reversibel ya. Jadi tidak bisa membaik gitu. Jadi harus sudah gitu ya. Mau nggak mau harus itu pakai insulin itu. Tapi juga ada ini yang kalau kita dari tadi kan ngomongnya DM tipe 2 ya, yang masih ada insulinnya. Kalau yang DM tipe 1 itu biasanya dari anak-anak sudah ketahuan kalau itu memang bawaan gitu. Jadi memang secara fisiologis tubuhnya rusak. Untuk beta Langerhansnya ya mau nggak mau harus insulin dari luar. Oke, berarti pesan buat sahabat Seconegoro yang sudah mengkonsumsi obat, minumlah obat secara teratur walaupun sudah terkontrol. Iya. Terus yang kedua, karena DM itu tidak bisa sembuh, hanya bisa dikontrol. Kalau Anda tetap bisa hidupnya berkualitas. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan Mbak Ida sebagai penutup di acara kita pada formasi pagi hari ini? Untuk sahabat sehat Seconegoro, bahwa satu hal yang perlu kita ketahui, kalau memang sudah menggunakan obat, ya tetap digunakan sesuai dengan aturan yang ada, dan kemudian pola makan pasti harus tetap dikontrol, pola hidup sehat, olahraga ringan, nggak usah yang berat-berat, itu juga harus tetap dilakukan. Jalan kaki lah ya, paling jalan kaki. Kadang ada yang asumsi, loh saya di rumah sudah nyapu ngepel, itu bukan olahraga. Sama-sama berkeringat. Iya, itu bukan olahraga, itu jalan kita dilakukan. Intinya pola hidup sehat dilakukan, kemudian obat tetap dikonsumsi, walaupun
kondisi panjenengan semua sudah merasa sehat. Oke, terima kasih atas wejangannya, terima kasih atas sarannya. Itu buat saya sendiri. Terima kasih semua atas ilmu yang telah diberikan oleh Apoteker Ida, Master of Clinical Pharmacist pada pagi hari ini sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Semoga menambah wawasan dan keilmuan kita tentang terapi diabetes mellitus. Dari saya Ipung, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon untuk dimaafkan. Kita akan berjumpa lagi pekan depan dalam acara formasi Forum Asik Seputar Farmasi. Setiap Rabu pukul 8 sampai 9 dengan tema yang lebih menarik dan lebih asik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apoteker Ida. Sama-sama, sehat semua.